Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Apa kabar? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini hari Minggu tanggal 25 Juli tahun 2021. Kak Ani yang akan menemani adik-adik dalam ibadah sekolah minggu online. Apakah adik-adik sudah siap? Sepertinya sudah siap nih. Apakah adik-adik sudah mandi? Wah, kakak lihat sih sudah mandi nih. Berpakaian rapi? Iya sudah nih. Dan Alkitab, alat tulis, ataupun buku boleh dipersiapkan? Kalau belum, ayo segera dipersiapkan. Dan yang terakhir, jangan lupa ya, uang persembahan dan juga celengannya dipersiapkan karena nanti pada saat lagu penutup kita akan mengumpulkan persembahan buat Tuhan. Oke, adik-adik sudah siap? Wah, sepertinya sudah siap. Baiklah, adik-adik bisa duduk yang manis, baik itu di depan handphone, ataupun di depan laptop, ataupun di depan televisi. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh mulai. Iya, saat teduh sudah selesai. Nah, adik-adik, untuk membuka ibadah kita mau semangat, kita mau nyanyi dengan gembira, kita akan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Sekolah Minggu Aledongan. Buat adik-adik yang di rumah, yuk kita bangkit berdiri. Oke, Bang Glenn. Aha, 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 beta hita, tu dia, tu gereja boloni, mar sekolah minggui, beta ma aledongan, aha, 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 beta hita, tu dia, tu gereja boloni, mar sekolah minggui, beta ma aledongan. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buat kasih dan penyertaan-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Terlebih buat hari ini, terima kasih ya Tuhan, hari yang Kau kuduskan kami bisa bersama-sama lagi, bersama-sama anak-anak-Mu untuk memuji dan mengucap syukur atas segala sesuatu yang Kau perbuat di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah persekutuan kami ini ya Tuhan menjadi suatu persekutuan yang membawa kekuatan bagi kami. Terlebih buat anak-anak-Mu, terlebih buat firman-Mu yang pada saat ini ingin kami dengarkan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami, terlebih buat anak-anak-Mu, supaya itu menjadi modal mereka untuk menjalani dan pertumbuhan mereka di masa depan. Terima kasih ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan salam buat anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita kembali lagi di dalam persekutuan kita, di dalam memuji nama Tuhan. Dan pada saat ini firman Tuhan yang menyapa kita, mari kita buka Alkitab kita, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang 133 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Saya bacakan buat kita demikian firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya
apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana hidup rukun, ya. Abang mau bertanya, ya, siapa yang tahu apa artinya kata rukun? Ayo coba, mungkin kita bisa menjawabnya, ya. Apa arti kata rukun? Wah, pandai-pandai semuanya anak. Terima kasih ya anak-anak Tuhan. Terima kasih atas kesediaan adik-adik mau memberikan jawabnya. Baiklah, mari kita lihat apa kata kamus dulu. Kita bilang kamus bahasa Indonesia tentang arti hidup rukun. Arti daripada rukun, ya. Dalam kamus bahasa Indonesia anak-anak Tuhan, kata rukun berarti apa? Baik, damai, tidak ada pertengkaran, bersatu hati, dan sepakat. Begitu banyak lagi, ya. Begitu banyak lagi. Tadi katakan kata rukun itu adalah baik, damai, tidak bertengkar, bersatu hati, dan bersepakat. Dari sini kita mengerti adik-adik dalam nama Tuhan Yesus, dari arti dari kamus bahasa Indonesia, kita bisa melihat bagaimana ciri-ciri hidup rukun itu. Jadi bagaimana ciri-ciri hidup rukun itu? Yang pertama, adik-adik, seseorang itu hidup rukun, ya, yaitu dia selalu akrab dengan orang lain, ya. Dia selalu akrab dengan orang lain. Misalnya, dia selalu bersikap ramah jika saling bertemu. Artinya ketika dia disapa, dia selalu ramah menjawabnya. Ketika dia pun jika disakiti, dia juga selalu ramah untuk menjawabnya. Yang kedua, cirinya adalah adik-adik, ketika orang hidup rukun, yaitu menghargai pendapat orang lain, ya. Artinya dia tidak memaksakan pendapatnya itu selalu, ya. Dia menghargai pendapat orang lain. Artinya walaupun pendapatnya itu kurang memuaskan, tetapi dia tetap menghargai pendapat orang lain itu. Dan yang ketiga adalah cirinya adalah menghargai hasil karya orang lain. Nah ini, menghargai karya hasil orang lain. Terlebih buat adik-adik, harus menghargai karya orang lain, walaupun karyanya bukan lebih bagus daripada karya adik-adik. Ya, berbeda-beda karya kita ini. Ada yang kurang bagus lah, ada yang bagus. Tapi bagaimanapun karya seseorang itu, hasilnya walaupun kurang baik, tetapi kita harus menghargai karya orang lain. Baru yang keempat, yaitu cirinya adalah membina hubungan yang baik, ya. Siapapun dia adik-adik, bagaimanapun fisiknya, bagaimanapun sikapnya, kita harus membina hubungan kita yang baik dengan dia. Dan yang kelima adalah saling menghormati, dan yang keenam adalah saling menyayangi. Nah, adik-adik yang dikasihi nama Tuhan Yesus, kenapa dikatakan tadi dari sini kita mengerti dari kata arti daripada rukun dari kata bahasa Indonesia, dan kita tadi sudah mengerti bagaimana ciri-ciri daripada hidup rukun itu. Nah, sekarang kita tahu anak-anak Tuhan, Tuhan menciptakan kita ini berbeda-beda. Coba kita perhatikan yang ada di sebelah kita, sebelah kiri, sebelah kanan, adik kita, kakak kita, orang tua kita yang menemani kita mungkin pada saat ini. Pasti kita berbeda-beda, ya. Contohnya yang paling jelas soal pakaian kita, pasti sudah jelas berbeda, ya. Warnanya lah, berbeda bentuknya, beda ukurannya, ya. Bahkan juga fisik kita masih anak kecil lah, orang tua kita sudah besar lah, ya.
Itulah makanya dikatakan Tuhan menciptakan kita berbeda-beda, tidak ada yang sama. Ya, tidak ada yang sama. Ada yang berbeda, saya katakan tadi, ada yang berbeda secara fisik lah. Contohnya tinggi atau pendek. Ada yang berbeda secara apa? Kulitnya, ada yang hitam, ada yang putih seperti Amang ya, orangnya hitam ya. Baru adanya hidungnya mancung. Ada yang pesek seperti hidung Amang juga, pesek juga sendiri ya. Ada yang berbeda contohnya dalam kehidupan ekonomi ya. Mungkin adik-adik mungkin bisa merasakan karena ekonomi keluarga bisa membeli sesuatu mainan yang begitu asik atau yang begitu indah atau mewah. Tetapi ada juga kawan-kawan kita, adik-adik kita karena mungkin ekonominya kurang mapan, ya hanya sekedar bisa membeli sesuatu mainan untuk mainan dia. Ada yang berbeda secara agama. Ya, kalau kita perhatikan ya adik-adik, di bangsa Indonesia ya, kita ada berbagai macam agama. Ada 6 ya. Ada 6 agama. Ada agama Kristen lah, ada agama Hindu lah, ada agama Buddha lah, ada agama Islam lah, ada agama ya Konghucu lah ya. Ada juga yang berbeda suku atau bangsa. Semuanya itu menunjukkan perbedaan. Dan masih banyak lagi perbedaannya anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Amang mau mengatakan perbedaan bukan berarti kesalahan ya. Kenapa ada perbedaan itu? Tetapi perbedaan itu bukanlah arti daripada berarti adalah kesalahan. Perbedaan itu bukan berarti kekurangan ya. Contohnya tadi saya katakan di dalam fisik ya. Karena dia hitam, kita putih bukan karena kekurangannya. Dia katakan dia warna hitam. Dia hidungnya mungkin mancung atau hidung Amang seperti pesek bukan karena kekurangan saya menyatakan itu pesek. Itu yang harus kita ingat adik-adik supaya kita bisa membina hidup rukun. Jika tidak ada satu manusia yang memiliki sidik jari yang sama, itu berarti jika kita ingin memiliki hubungan yang luas, maka adik-adik perlu berharap akan adanya perbedaan. Karena adanya perbedaan, maka kita katakan di sini, maka kita bisa memiliki hubungan yang lebih luas. Jika karena ada perbedaan, maka kita bisa membuat hidup kita menjadi rukun. Jadi adik-adik, jangan perbedaan itu membuat satu jadi masalah bagi kita. Karena perbedaan itu tidak masalah. Asalkan adik-adik ya, asalkan dalam pikiran kita terus-menerus ingat bahwa apa? Bahwa perbedaan bukan kesalahan atau perbedaan bukan suatu kekurangan bagi siapapun. Ini yang harus kita ingat. Oleh karena itu dikatakan hargailah perbedaan itu. Bergaulah terus dengan lapang hati, dengan penuh sukacita. Nah sekarang Abang mau bertanya. Sekarang pertanyaannya, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, mengapa kita diharapkan hidup rukun? Ini persoalannya sekarang. Kenapa firman Tuhan mengatakan bagi kita anak-anak Tuhan supaya kita anak-anak Tuhan, terlebih supaya anak-anak Tuhan yang telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus telah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kenapa kita diharapkan hidup rukun? Ya, kenapa? Ada sebuah syair lagu. Di dalam syair lagu ini, dia kalimat terakhir dikatakan, jika kita hidup rukun, maka apa? Maka berkat Tuhan akan selalu tercurah. Dan itu juga dikatakan firman Tuhan di ayat 3 dikatakannya. Di ayat 3 yang terakhir. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bayangkan kita anak-anak Tuhan. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita. Supaya kita hidup rukun. Karena apa? Karena di sanalah selalu tercurah berkat-berkat Tuhan. Tetapi anak-anak Tuhan,
Karena ada perbedaan itu ya, untuk hidup rukun itu tidak mudah loh ya. Tidak mudah. Sangat susah. Bayangkan kita dulu adik-adik ya. Jadi seperti contohnya ya, mungkin adik-adik paling sering, apalagi sama adiknya, abangnya sering berantem karena apa? Karena selisih sesuatu, karena perbedaan. Contohnya apa? Kesukaan ya. Kesukaan dalam hal apa? Makanan. Kesukaan dalam apa? Dikatakan pakaian. Pasti itu membuat suatu apa? Membuat suatu dikatakan penghambat supaya kita menjadi rukun. Nah sekarang, ayo, abang mau bertanya. Ayo, mari kita cari apa penghambat untuk hidup rukun. Coba adik sebutkan apa yang adik tahu, adik-adik tahu, apa penghambat ya? Penghambat seseorang itu tidak bisa menjadi rukun. Oke, abang saya mau sebutkan. Yang pertama adalah ini yang harus kita jauhkan. Apa itu? Kesombongan ya. Kesombongan yang harus kita jauhkan supaya kita bisa hidup rukun dengan seseorang atau hidup dengan rukun dengan Allah. Apa artinya kesombongan ini? Kesombongan artinya seseorang itu merasa mampu ya melakukan segala sesuatu tanpa orang lain, juga termasuk tanpa Tuhan. Bayangkan kita. Ini yang harus kita buang di dalam kehidupan kita supaya kita mampu hidup rukun dengan semua orang, yaitu kesombongan. Karena kesombongan ini dia merasa mampu tanpa orang lain, bahkan tanpa Tuhan. Contohnya, coba kita perhatikan jari tangan kita ya. Jari tangan kita ada yang 5 itu ya. Ada ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Coba kita bayangkan ya. Coba kalau mereka berbicara ya. Ada ibu jari mengatakan, aku yang paling top dan paling hebat. Dikatakan ibu jari. Kenapa? Karena seseorang kalau dikatakan ada seseorang mengatakan kalau sifat orang seseorang itu baik, pasti langsung jempol, mantap. Ya. Jari datang telunjuk. Aku yang paling hebat juga dikatakan. Aku yang paling pintar dikatakan. Aku yang paling jenius. Dan aku yang paling hebat. Ketika orang menjawab di kelas, saya selalu ditonjolkan. Iya memang. Ketika seseorang itu ingin menunjuk seseorang, pasti melalui jari tunjuk. Ya. Coba kalau kita perhatikan lagi. Kalau jari tengah mengatakan ya, jari tengah, aku yang paling tinggi. Kali semua ada di bawah saya. Bayangkan kita. Karena ketinggiannya dia mengatakan, aku yang paling tinggi. Dibilang jari tengah kita ini. Nggak ada apa-apanya kau jari telunjuk. Nggak ada apa-apanya kau jari jempol. Aku yang paling hebat. Karena aku yang paling tinggi. Dikatakan. Tapi ada juga mengatakan, tidak kau yang paling hebat. Dikatakan jari manis kita ini ya. Dikatakan jari manis kita ini, aku yang paling kaya. Aku yang paling konglomerat. Karena apa? Karena orang selalu memakai cincin di tengah-tengah jari saya, dikatakan. Jadi aku yang paling kaya. Tapi ada juga mengatakan jari kelingking, dikatakan aku yang paling kecil, yang paling hina, yang paling rendah. Orang lagi marah menunjuk meja, aku yang duluan sakit dan terjepit. Ketika dikatakan kuping dan hidup orang gatal, aku harus dimasukkan ke sana. Jadi adik-adik, itu yang pertama. Jadi kita harus menghilangkan kesombongan. Jangan seperti tadi dikatakan seperti kelima jari kita ini. Yang kedua, apa yang harus kita buang? Apa yang menjadi penghambat seseorang itu tidak bisa hidup rukun? Yang kedua adalah keegoisan. Ini yang harus kita buang ya. Keegoisan. Kenapa keegoisan? Artinya melihat segala sesuatu itu menurut kepentingan dan kebenaran diri sendiri. Ini orang egois ya. Ini orang egois. Jadi adik-adik jangan mau menjadi orang egois. Karena orang egois ini tadi dikatakan, maka orang ini sangat susah menghargai orang lain. Bahkan teman-temannya tidak ada ya. Bahkan teman-temannya tidak ada. Bahkan dikatakan teman-temannya nggak mau akrab dengan ini. Makanya dikatakan kenapa dia egois? Karena dia menilai segala sesuatu itu menurut kepintarannya, menurut kepentingannya, bahkan menurut kebenarannya. Hanya dia yang benar.
Apapun usul daripada temannya dikatakan di situ, walaupun itu bagus tidak, itu dikatakan salah. Karena kebenarannya yang paling sendiri. Jadi adik-adik, wah, jadi sangat luar biasa ya. Kalian sangat luar biasa telah menemukan beberapa penghambat hidup rukun. Nah, sekarang kalian sudah tahu apa saja yang membuat orang tidak hidup rukun. Ingat, anak-anak Tuhan, hidup rukun sangat dekat dengan berkat Tuhan. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Hidup rukun sangat dekat ya. Sangat dekat dengan apa? Berkat Tuhan. Siapa yang mau mendapat berkat Tuhan? Pasti semua adik-adik. Abang saja mau diberkati oleh Tuhan ya. Artinya berkat Tuhan itu akan dicurahkan jika setiap orang saling apa? Saling menghargailah, saling menyayangilah, dan menerima perbedaan dengan hati yang terbuka. Adik-adik yang dikasihi nama Tuhan Yesus, ada sebuah cerita begini ya. Ada sebuah cerita. Ada 3 orang yang berteman ya, yang namanya kita katakanlah si Bagas ya. Bagas ini minta izin kepada orang tuanya ya, ingin bermain ke rumah temannya. Kita katakanlah dulu si Raka. Ketika Bagas minta izin kepada orang tuanya untuk supaya bermain kepada Raka, orang tuanya mengizinkannya ya. Dia membawa mainannya, membawa mainan mobil-mobilannya yang baru saja dibelikan ayahnya sebagai hari ulang tahunnya minggu yang lalu. Dengan wajah gembira, jadi dikatakan Bagas ini memanggil Raka. Raka, boleh nggak bermain di rumahmu? Karena apa? Karena ini ada hadiah ulang tahun dari bapakku, mobil-mobil yang bagus. Apa sambutan Raka? Raka menyambutnya dengan baik. Ketika Raka melihat mainan Bagas begitu bagus ya, Raka meminta izin. Raka ini bagus. Dia meminta izin ke Bagas untuk meminjamnya. Dengan senang hati ya. Dengan senang hati Bagas memberikannya. Mereka berdua pun saling bermain dengan gembira. Tiba-tiba ada datang temannya seseorang yang bernama Reza. Tanpa minta izin adik-adik, dia langsung merebut mainan Bagas yang dipegang oleh Raka. Karena ia ingin melihat mainan yang dipegangnya oleh Raka. Raka ingin berusaha mempertahankan mainan yang ada di tangannya. Reza menolong Raka agar Raka dapat melepaskan mainan yang dipegangnya. Melihat adegan ini, Bagas selalu memarahi Reza karena tiba-tiba Reza merebut yang dipegang Raka. Dengan kasar adik-adik, apa yang terjadi? Dengan kasar Reza mendorong Bagas sehingga jatuh. Dan menangislah Bagas. Karena apa? Karena kakinya terantuk batu dan berdarah. Mendengar tangisan daripada Bagas, ya adik-adik, Ibu Raka langsung berlari mendorong Bagas. Lalu Ibu Raka bertanya apa yang sedang terjadi sambil membersihkan luka daripada Bagas. Sambil terisak Bagas menceritakan yang kejadiannya. Mendengar cerita Bagas ini, Reza mendekati Bagas dan minta maaf atas kesalahan yang dibuatnya. Dan Bagas juga memaafkan perbuatan dari Reza. Reza juga meminta maaf pada Raka. Akhirnya Bagas juga, Raka dan Reza bermain bersama. Melihat mereka bertiga tertawa bersama, hati Ibu Raka sangat senang. Nah, adik-adik yang dikasih nama Tuhan Yesus, melalui cerita ini, Amang mau bertanya, menurut adik-adik, perbuatan Reza yang merebut mainan daripada Raka itu perbuatan baik atau buruk? Enggak. Perbuatan tadi dikatakan perbuatan Reza itu yang merebut mainan dari tangan Raka, perbuatan baik atau buruk? Ya, bagus. Adik-adik sudah mengerti. Benar, apa yang dilakukan oleh Reza yang merebut mainan Raka adalah perbuatan buruk ya. Itu perbuatan buruk. Siapa yang pernah melakukan seperti yang dilakukan Reza? Mungkin pernah ya adik-adik ya. Mungkin pernah adik-adik yang punya adik karena dia kakaan, melihat adiknya main-mainan, sering usil, langsung mengambil mainan
adik-adiknya atau makanannya ya. Sehingga terjadi perselisihan, hingga terjadi pertengkaran, hingga membuat menangis. Mungkin ada adik-adik. Abang juga waktu kecil sering kayak gitu ya. Sering begitu. Nah, sekarang adik-adik, apa yang terjadi ketika kamu merebut mainan orang lain? Coba kita pikirkan. Coba adik-adik, jangan dulu sama orang lain, sama adiknya atau abangnya. Ya. Coba kita rebut diam-diam ketika adik kita atau abang kita bermain asik dengan mainannya. Ketika kita merebutnya, apa yang terjadi? Coba. Wah, bagus adik-adik, bagus. Semuanya bisa tahu. Wah, pasti ya dia akan marah, ya kan? Pasti dia akan marah. Bahkan ada juga pasti dia akan menangis. Bahkan ada juga kalau sama-sama laki-laki, nah ini sering pasti akan diajak berkelahi. Pasti akan terjadi berkelahi. Wah, pasti ya. Yang pasti adik-adik reaksinya pasti yang tidak baik ya. Pasti reaksinya tidak baik. Jadi adik-adik yang dikasih nama Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan pada saat ini, ada dua hal yang mau diajarkan firman Tuhan bagi kita. Yang pertama, hari ini diajak oleh Raja Daud kita untuk hidup rukun dengan semua orang. Karena sikap rukun akan membuat hidup kita diberkati. Contohnya berkat yang akan kita terima jika hidup rukun adalah apa? Disukai teman, mempunyai banyak teman, terhindar dari pertengkaran, mendapat pelukan dari saudara kita, bahkan dari orang tua kita. Itulah yang pertama. Itulah berkat yang pertama. Ya. Yang kedua, melalui firman Tuhan ini juga kita diajak oleh Raja Daud untuk selalu berusaha hidup rukun. Jangan membuat gara-gara agar orang lain bertengkar sama orang lain. Nah ini, jangan usil ya. Sering ya dikatakan di sini, jangan usil. Ada kadang-kadang sifat seseorang gitu, dia suka kali usil, melihat orangnya, temannya itu suka kali berantem, diusili temannya itu dianya itu supaya apa? Supaya berantem. Jangan usil ya. Contohnya ya, membuat orang lain untuk bertengkar dengan orang lain. Nah, jangan juga mengejek kekurangan orang lain. Padahal kita juga tidak lebih dari orang yang kita ejek. Jadi inilah. Jadi anak-adik Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang diinginkan oleh Tuhan kita agar selalu hidup kita bagaimanapun situasi hidup kita, susah ataupun senang, sakit ataupun sehat, diminta firman Tuhan bagi kita karena kita adalah anak-anak yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita supaya membuat hidup kita ini supaya kita tetap hidup rukun dengan siapapun orangnya, karena kita adalah ciptaan Tuhan ya. Karena kita adalah ciptaan, karena dengan hidup rukun maka berkat-berkat Tuhan akan selalu dicurahkan kepada kita. Sampai di sini firman Tuhan. Kita akan mengikuti kelas kita yang dibawakan oleh kakak kita yang bernama Kak Ani. Halo adik-adik yang di rumah, sampai juga kita pada segmen aktivitas kelas. Nah, untuk minggu ini tanggal 25 Juli tahun 2021, aktivitas kelasnya dibagi menjadi 2, yaitu untuk kelas kecil dan juga kelas besar. Untuk kelas kecil sendiri dari kelas TKA, TKB, dan juga kelas 1-2. Dan untuk aktivitasnya adalah mewarnai. Untuk file gambarnya sudah dikirim di grup kelas masing-masing, dan kami minta tolong dengan penuh kasih untuk mama papa untuk memprintkan sehingga adik-adik bisa mewarnainya. Seperti ini adalah gambarnya. Nah, buat adik-adik yang di rumah, diwarnai semuanya ya, tidak hanya orang-orangnya saja atau anak-anaknya saja, tapi warna dasarnya ataupun luarnya juga diwarnai. Pokoknya buatlah sekeren dan secakep mungkin ya adik-adik ya. Setelah itu, tulis di sebelah kiri, aku mau hidup rukun.
Kalau buat adik-adik TKA mungkin bisa dibantu papa dan mama ya untuk menuliskannya. Untuk kelas TKB juga kalau masih belum bisa menulis dengan lancar bisa dibantu papa mama juga di rumah. Kemudian setelah itu di bawah rukunnya ditulis nama adik-adik sendiri ya. Setelah selesai, adik-adik bisa foto dan share di grup kelas masing-masing. Jangan sampai tidak ya, karena ini akan menjadi absensi adik-adik pada minggu ini. Ini merupakan aktivitas kelas kecil. Dan untuk yang kelas besar, bahan-bahan yang diperlukan yang pertama adalah kita perlu 1 buah karton. Karton apa saja yang ada di rumah ya. Kemudian kita perlu yang namanya alat mewarnai. Kalau Kak Ani di sini pakai pensil warna. Buat adik-adik yang di rumah bisa pakai spidol, bisa juga pakai cat air ataupun krayon. Kemudian kita perlu gunting dan juga apa ini namanya? Lem, betul sekali. Nah, adik-adik untuk karton, kita perlu 2 karton ya. Satu nanti akan jadi dasar, satunya lagi untuk kita buat lingkaran. Lipat dulu karton kita, kemudian kita gunting jadi sebuah lingkaran. Nah, Kak Adi punya nih yang udah jadi nih. Ini setelah itu sudah jadi sebuah lingkaran, kita lipat jadi 2, lipat lagi jadi 2, kelihatan? Lipat lagi jadi 2. Nah, setelah itu kita buat template gambar orang yang nanti hasilnya seperti ini nih adik-adik setelah digambar dan setelah dia digunting. Nanti akan di-share di bagaimana cara membuatnya sehingga gambarnya tidak terputus. Karena di sini adik-adik bisa lihat ada gambar anak-anak yang saling bergandengan tangan. Nah, untuk membedakan mana perempuan dan laki-laki, Kak Ani mewarnainya nih baju-bajunya. Nah, adik-adik juga di rumah bisa mewarnainya. Untuk warnanya terserah, bebas. Sekreatifnya adik-adik ya. Setelah itu, setelah adik-adik sudah jadi, kita tempelkan di karton yang satunya lagi. Kemudian di sebelah kirinya, adik-adik tulis, aku mau hidup rukun. Dan 2 contohnya. Kalau Kak Ani di sini menuliskan contoh yang pertama adalah menghormati kepercayaan orang lain yang berbeda dari kita. Kemudian yang kedua, menerima setiap perbedaan dari orang lain, baik itu secara fisik maupun pemikiran. Nah, buat adik-adik yang di rumah, tidak harus sama seperti contoh yang Kak Ani buat. Adik-adik juga bisa buat contoh sendiri. Bagaimana sih cara kita mau hidup rukun satu dengan yang lainnya. Dan jangan lupa setelah selesai mengerjakannya, adik-adik foto dan share di grup kelas masing-masing karena ini akan menjadi absensi adik-adik pada minggu ini. Adik-adik yang di rumah, sekian untuk aktivitas kita hari ini. Sampai bertemu pada aktivitas kelas minggu berikutnya. Dah. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu pada saat ini yang mengajarkan kami terlebih kepada anak-anak Tuhan. Supaya selalu hidup rukun dimanapun dan kondisi apapun kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami mampu membuat hidup kami ini membawa berkat kepada orang lain. Karena kami sebagai ciptaan-Mu yang begitu banyak perbedaan di tengah-tengah kehidupan kami. Baik itu perbedaan di dalam kulit, jasmani, fisik, bahkan ekonomi. Semuanya itu adalah bukan adalah sesuatu yang bersalah, tetapi itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kami. Supaya ketika kami hidup rukun, kami percaya ya Tuhan seperti firman-Mu mengatakan, maka kami akan mendapat berkat-berkat daripada-Mu.
Karena itu kami percaya Tuhan kepada anak-anak kami sekolah minggu. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai itu kehidupan mereka, supaya mereka mampu menjalani apa yang Kau perintahkan ya Tuhan. Walaupun di dalam suka maupun duka, walaupun di dalam sakit maupun sehat, tetap selalu membuat hidupnya menjadi hidup yang penuh dengan berkat kepada orang lain. Di mana dengan itu ya Tuhan, maka kami akan bisa berdamai dengan orang lain. Kami juga berdoa ya Tuhan buat semua anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Terlebih di masa pandemi ini, begitu banyak tantangan dan cobaan, terlebih yang dirasakan oleh anak-anak kami. Mungkin ada dari adik-adik kami ya Tuhan, yang pada saat ini mengalami sakit penyakit dikarenakan pandemi COVID-19 ini, bahkan dengan orang tuanya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu melebihi kuasa dunia ini. Tidak ada kuasa dunia ini melampaui kuasa-Mu. Karena itu mampukan dan berikan kuasa Roh Kudus-Mu menguatkan anak-anak kami, bahkan orang tua kami yang mungkin pada saat ini mengalami sakit penyakit akibat pandemi COVID-19 ini. Biarkan iman mereka teguh, supaya melalui iman itu ya Tuhan, mereka berpengharapan kepada Tuhan, dan berkati obat dan makanan yang menjadi jalan Tuhan untuk mengangkat sakit penyakit dari tubuh jasmani daripada anak-anak Tuhan dan orang-orang tua kami. Biarlah Tuhan juga yang memberkati para medis yang menangani anak-anak kami dan juga yang menangani orang tua yang kami sayangi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan buat segala studi yang mungkin pada saat ini telah memasuki mata pelajaran baru. Kami tahu ya Tuhan, buat anak-anak Tuhan mungkin sangat sulit untuk menerima ilmu karena melalui virtual. Tapi kami percaya apapun yang kami lalui untuk menambah ilmu kami, walaupun dengan secara virtual, tapi kami percaya karena kebijaksanaan-Mu selalu menyertai kami. Karena itu biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang mengetuk hati daripada anak-anak Tuhan untuk lebih serius lagi mengikuti pelajaran yang dilaksanakan secara Zoom. Jangan biarkan mereka bermalas-malasan, karena melalui pengetahuan bahkan pelajaran yang mereka terima, itulah yang akan menjadi dasar mereka untuk mencapai masa depan atau cita-cita mereka di masa yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, sampai juga kita pada segmen Selamat Ulang Tahun. Nah, buat adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini, yaitu dari tanggal 19 Juli sampai 25 Juli. Yang berulang tahun adalah yang pertama, Hazael Cedric Simanjuntak. Yang kedua, Moses Nehemia Maranatha Manulang. Yang ketiga, Albert Immanuel Hasiholan Situmpul. Yang keempat, dan yang terakhir ya, Jose Giovan Taruna Tobing. Nah, buat adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini, Kak Ani mewakili Inang Pendeta, Amang Pendeta, pengurus seksi sekolah minggu, dan juga guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Nah, untuk merayakan adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini, kita sama-sama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Yuk Bang Glenn. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu,
Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Hazael, padamu Ara, padamu Albert, padamu Jose, selamat ulang tahun. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta Tambun. Seperti yang disampaikan, adik-adik, kita harus saling rukun satu dengan yang lain. Dan untuk meresponi firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Rukun Cinta. Dan sekaligus untuk sambil mengumpulkan persembahan ya adik-adik. Yuk, Bang Glenn. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Oke adik-adik, mari kita akhiri ibadah kita. Kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik yang terkasih, sampai juga kita di penghujung acara ibadah kita pada hari ini. Kak Ani mewakili Inang Pendeta, Amang Pendeta, pengurus seksi sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu tak pernah bosan-bosannya berpesan. Yang pertama, yuk adik-adik semua pasti sudah hafal ya, yuk kita sama-sama yuk. Tetaplah berdoa, jagalah kesehatan, patuhi papa dan mama, dan di rumah aja. Sampai bertemu dalam ibadah sekolah minggu online minggu berikutnya. Dah.